Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helma Syahdila dengan NIM 21042278. Izin menyampaikan presentasi saya mengenai laporan KKL Sistem Informasi Manajemen dengan tujuan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang berjudul Penerapan Sistem Informasi Manajemen di Kantor Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Pekanbaru. Yang pertama yaitu latar belakang. Banyaknya keluhan masyarakat mengenai proses pelayanan publik yang memakan waktu yang lama dan proses yang berbelit-belit, sehingga untuk menjawab tuntutan masyarakat, Badan Publik menciptakan inovasi terbaru yaitu pemerintahan berbasis elektronik. Ini sesuai dengan arahan dari Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dalam mewujudkan kualitas penyelenggaraan, maka perlu upaya memberikan layanan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah serta menciptakan tata kelola pemerintah yang transparansi dana, akuntabel, efisien, dan bersih. Maka pemerintah daerah diwajibkan untuk dapat membuat kebijakan inovasi berbasis sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Sistem pemerintah berbasis elektronik adalah penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Sebelum adanya Perpres tentang SPBE dikenal dengan istilah e-government atau electronic government. Berdasarkan fakta tersebut, kami tertarik untuk melakukan kuliah kerja lapangan atau KKL ke Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Pekanbaru yang berkaitan dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kuliah kerja lapangan atau KKL sebagai suatu metode pembelajaran secara kontekstual bagi mahasiswa ilmu administrasi negara. Dengan melakukan penggabungan antara materi pelajaran kuliah dengan pengalaman mahasiswa di lingkungan instansi publik dan masyarakat, dengan adanya KKL dapat membantu pengembangan kemampuan analisis interpretasi hubungan dengan fakta di lapangan, serta dapat meningkatkan kualitas prestasi belajar mahasiswa. Dari observasi dan kunjungan langsung ke Kominfo Pekanbaru, kami ingin melihat mengimplementasikan penerapan SPBE dalam administratif service dan public service di Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Pekanbaru. Selanjutnya yaitu kajian teori. Yang pertama yaitu Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Manajemen atau SIM adalah suatu informasi manajemen menggambarkan ketersediaan suatu rangkaian data yang cukup lengkap yang disimpan agar dapat menyediakan informasi untuk mendukung operasi manajemen dan pembuatan keputusan dalam suatu organisasi. Dalam SIM terdapat komponen pendukung sistem informasi yaitu berbasis komputer terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, database, telekomunikasi, dan manusia. Selanjutnya yaitu SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sistem pemerintah berbasis elektronik atau SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan pelayanan kepada pengguna SPBE. Yang C yaitu pelayanan administrasi. Pelayanan administrasi adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayan berupa pencatatan, penelitian, pengambilan keputusan, dokumentasi, dan kegiatan tata usaha lainnya, yang secara keseluruhan menghasilkan produk akhir berupa dokumen, misalnya sertifikat, izin-izin rekomendasi, atau keterangan, dan lain-lain. Yang D itu pelayanan publik. Menurut American Marketing Association yang dikutip oleh Donald dalam Hadiansa 2011, bahwa pelayanan pada dasarnya adalah merupakan kegiatan atau manfaat yang ditawarkan suatu pihak kepada pihak lain dan pada hakikatnya tidak berwujud serta tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Selanjutnya yaitu metode pembahasan. Penulis pada laporan ini menggunakan metode penelitian campuran dengan kuantitatif, yaitu metode yang mengakomodasikan bentuk kuantitatif dan kualitatif. Hal ini juga bertujuan agar mempermudah pemahaman realitas ganda, menyajikan secara hakiki antara penulis dengan realitas di lapangan. Pada penulisan ini, metode ini lebih peka dan menyesuaikan pada bentuk nilai yang dihadapi. Metode ini juga digunakan agar menghasilkan fakta yang lebih banyak dalam meneliti dan melengkapi gambaran hasil dari kajian pada teori dan riset data di lapangan yang juga diberikan secara teoritas. Selanjutnya itu informan. Pada Diskominfo Kota Pekanbaru, penulis melakukan KKL berupa menerima kuliah umum mengenai penerapan sistem informasi manajemen oleh Fikri Saputra ST, yang merupakan pegawai muda pada Diskominfo yang tentunya juga mengelola pada bidang ini. Dari pemaparannya dapat diketahui bagaimana pelayanan publik berbasis digital sebagai penerapan adanya SIM pada lingkup masyarakat di Kota Pekanbaru. Yang C itu teknik pengumpulan data. Terdiri dari 4 teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama metode observasi, yang kedua metode interview, yang ketiga yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung dengan sumber data, yang keempat yaitu metode dokumentasi. Selanjutnya yaitu pembahasan. Di tahap pembahasan ini, yang pertama kita akan membahas mengenai sejarah penerapan SIM di Diskominfo Kota Pekanbaru. Warga negara Indonesia mendapatkan hak azazi, yaitu hak memperoleh informasi. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Menurut Pasal 28F Undang-Undang Dasar tahun 1945. Hal tersebut dipertegas lagi dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang bertujuan untuk mewujudkan transparansi informasi kepada publik. Diharapkan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini, badan publik dapat membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Keterbukaan informasi kepada publik dapat diwujudkan dengan memanfaatkan teknologi informasi digital dalam penyebarluaskan dan penyediaan informasi badan publik. Zaman yang semakin canggih dan terbuka ini, pemanfaatan teknologi di dalam instansi pemerintah telah menjadi sebuah kebutuhan yang tidak dapat diganggu-gugat. Pekerjaan menjadi lebih tegap, sukses, efektif, dan bertanggung jawab. Yang B itu latar belakang penerapan SIM. Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persendian Kota Pekanbaru merupakan salah satu instansi pemerintah yang sudah menerapkan kebijakan SPBE yang beradaptasi ke electronic government. Diskominfo Kota Pekanbaru telah mengembangkan aplikasi layanan publik dan administrasi pemerintahan untuk optimalisasi pelayanan bagi masyarakat, sehingga mempermudah masyarakat dalam mengakses dan mendapatkan informasi dan layanan publik. Lingkup layanan SPBE yaitu inovasi sebagai ciri Smart City Pekanbaru, artinya inovasi dalam penyelenggaraan SPBE menjadi jawaban dari tuntutan masyarakat dalam mempermudah pelayanan. Di masa pandemi COVID-19, SPBE menjadi faktor pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya aplikasi dalam proses pelayanan publik, masyarakat tidak perlu datang ke kantor dinas. Cukup mengisi formulir yang sudah tersedia di aplikasi atau website, maka akan diproses otomatis oleh sistem.
Pelayanan publik secara online dapat mengurangi aktivitas tatap muka dan menghambat penyebaran virus corona. Selanjutnya yaitu yang C, tujuan pengembangan SIM. Yang pertama, mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, transparan, dan akuntabel. Yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggaraan SPBE. Yang D itu manfaat SIM Dinas Kominfo. Berikut ini manfaat adanya sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE dalam penyelenggaraan administrasi dan pelayanan publik di Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persendian Kota Pekanbaru sebagai berikut, yaitu yang pertama menghambat anggaran belanja, yang kedua menghambat waktu pengerjaan tugas, yang ketiga dapat dipertanggungjawabkan siapa mengerjakan apa, yang keempat mempermudah mencari data saat dibutuhkan, yang kelima menjaga keutuhan data, yang keenam menjaga keamanan data dari kerusakan. Yang E yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh Diskominfo Kota Pekanbaru. Di antaranya yaitu yang pertama aplikasi e-responden, yang kedua yaitu aplikasi e-planning, yang ketiga yaitu budgeting, yang keempat yaitu aplikasi SIMPAC atau sistem informasi manajemen kepegawaian, yang kelima yaitu aplikasi Srikandi, yaitu sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi, yang keenam yaitu aplikasi Sikap, merupakan sistem informasi kinerja penyedia, yang ketujuh yaitu website resmi Kota Pekanbaru, yang kedelapan yaitu aplikasi Pekanbaru Smart City, yang kesembilan yaitu aplikasi e-Samsat, yang kesepuluh yaitu aplikasi Pekanbaru Digital, yang ke-11 yaitu aplikasi Pekanbaru Smart Parking, yang ke-12 yaitu aplikasi database pendataan masalah sosial, 13 yaitu Smart Security atau Computer Security Incident Response Team Pekanbaru. Yang F yaitu pelaksanaan SIM atau aplikasi secara umum. Dalam penerapannya, SPBE memungkinkan proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara online dan terintegrasi sehingga memudahkan proses pengadaan dan mengurangi biaya serta waktu yang diperlukan. Selain itu, SPBE juga memungkinkan semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan untuk melihat dan memantau proses pengadaan secara transparan, sehingga dapat mengurangi potensi korupsi dan meningkatkan akuntabilitas. Penerapan SPBE di Kominfo Kota Pekanbaru juga telah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Hal ini dapat membantu dalam mengurangi potensi korupsi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Yang G yaitu hasil setelah diterapkan atau evaluasi SIM di Diskominfo Kota Pekanbaru. Di Kota Pekanbaru, SPBE telah diterapkan oleh Kominfo Kota Pekanbaru sejak tahun 2018. Dalam penerapannya, SPBE telah membawa banyak manfaat bagi pemerintah dan masyarakat. Beberapa manfaat tersebut diantaranya yaitu yang pertama, efisiensi waktu dan biaya. Dengan menggunakan SPBE, proses pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan secara online dan terintegrasi. Hal ini memudahkan proses pengadaan dan mengurangi biaya serta waktu yang diperlukan. Yang kedua yaitu transparansi. SPBE memungkinkan semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan untuk melihat dan memantau proses pengadaan secara transparan. Hal ini dapat mengurangi potensi korupsi dan meningkatkan akuntabilitas. Yang ketiga yaitu peningkatan kualitas barang dan jasa. Dalam SPBE, pemerintah dapat memilih penyediaan barang dan jasa yang berkualitas dan terpercaya. Hal ini dapat meningkatkan kualitas barang dan jasa yang diperoleh oleh pemerintah dan masyarakat. Yang keempat yaitu peningkatan partisipasi masyarakat. SPBE memungkinkan masyarakat untuk ikut serta dalam proses pengadaan barang dan jasa. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah.
Yang selanjutnya yaitu permasalahan yang terjadi dalam aplikasi di Diskominfo Kota Pekanbaru. Berikut permasalahan yang terjadi dalam penerapan kebijakan inovasi SPBE di Kota Pekanbaru, yaitu diantaranya yaitu pertama, minimnya jumlah SDM yang mempunyai kompetensi teknis, keterbatasan penyebaran sosialisasi mengenai aplikasi. Yang kedua yaitu keterbatasan penyebaran sosialisasi mengenai aplikasi. Yang selanjutnya yaitu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Berikut upaya yang dapat dilakukan oleh Diskominfo Kota Pekanbaru dalam mengatasi masalah penerapan kebijakan inovasi SPBE di Kota Pekanbaru, di antaranya yaitu yang pertama, membangun desa broadband. Desa broadband terpadu adalah desa yang dilengkapi fasilitas jaringan atau koneksi internet, perangkat akhir pengguna, dan aplikasi sesuai dengan karakteristik penduduk setempat. Yang kedua yaitu pengadaan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kompetensi teknis SDM. Dari presentasi tersebut dapat disimpulkan bahwa informasi manajemen yang menggambarkan suatu rangkaian data yang cukup lengkap yang disimpan agar dapat menyediakan informal untuk mendukung operasi manajemen dan pembuatan keputusan dalam suatu organisasi. Salah satu informasi agar efektif dan efisien ialah SPBE atau Sistem Informasi Pemerintah Berbasis Elektronik. SPBE memiliki beberapa prinsip, diantaranya yaitu efektivitas, integrasi, keberlanjutan, efisiensi, tanggung jawab, interoperabilitas, keamanan. Inovasi SPBE dilihat dari pelayanan administrasi dalam pelayanan publik. Pelayanan administrasi adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa pencatatan, penelitian, serta kegiatan tata usaha lainnya. Contoh pelayanan administrasi ialah pembuatan KTP, KK, dan lain sebagainya. Pelayanan publik adalah kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan. Di Diskominfo Kota Pekanbaru terdapat tupoksi dalam melaksanakan kerja mereka disesuaikan pada peraturan. Penerapan SPBE selain sebagai keefektifan dalam pelayanan administrasi dan pelayanan publik juga memiliki manfaat-manfaat dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi dan pelayanan publiknya. Salah satu indikator dari banyaknya aplikasi yang dikembangkan oleh Diskominfo ialah e-planning. Aplikasi pendukung penyusun dokumen jangka menengah dan jangka pendek dalam rangka mewujudkan perencanaan dan pembangunan daerah optimal, efektif, dan efisien. Itulah hasil presentasi saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.